Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 2 Sukarajaya, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 2 Sukarajaya, dan yang saya hormati tamu undangan kegiatan pemaparan materi terkait pendidikan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Martia, selaku moderator yang akan membantu kegiatan pada hari ini. Dan untuk membuka kegiatan hari ini, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya itu sebelum masuk ke pemateri, saya akan menyampaikan sesi pada hari pada kegiatan ini, yaitu terdapat dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Langsung saja pada pemaparan materi terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Irmawati SPD. Kepada saya bersama. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa memaparkan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan lagu terlebih dahulu ya Pak, boleh? Ayat teriak, Anda tak ada. Ayat tenang seperti berian. Izinkan saya menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua staf pengajian SDN 2 Sukarajaya serta tamu undangan saya dari SDN 1 Mulyasari yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini adalah yang pertama untuk memenuhi salah satu tugas di pendidikan penggerak, kemudian yang kedua melakukan kegiatan pembahasan tentang materi budaya positif kepada rekan pendidik semua, kemudian yang ketiga bersinergi dengan semua komponen untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN 2 Sukarajaya khususnya, umumnya di sekolah lain, di semua sekolah. Nah Bapak Ibu, sebelum masuk ke budaya positif, saya berharap dengan adanya diseminasi ini, Ibu Bapak semua bisa termotivasi untuk sama-sama bisa mengikuti pendidikan penggerak. Sebab kenapa? Karena untuk pembelajaran kegiatan pembelajaran di kelas, kita harus senantiasa mengupgrade ilmu kita. Jadi kita tidak boleh selalu diam di tempat atau hanya menggunakan metode-metode yang lalu. Jadi untuk paradigma pembelajaran sekarang menggunakan model pembelajaran baru, di mana kita harus bisa menunjuk peserta didik supaya bisa mencapai perilaku yang baik. Dan dengan cara seperti apa? Kita harus melihatnya kompetensi kita ya, salah satunya itu mengikuti kegiatan bergerak. Dan di sini mudah-mudahan setelah diseminasi ini Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk mengikuti kegiatan ini, yang mengikuti jejak saya. Jadi semua bisa menjadi bergerak, kemudian bisa membawa perubahan bagi peserta didik kita semua. Baik, sebelum masuk ke materi budaya positif, dikarenakan materi ini cukup lama ya, jadi silakan Bapak Ibu mau sambil makan, asal jangan sambil tidur ya, boleh sambil makan. Dan sebelumnya, karena sudah agak siang, mungkin saya mengecek konsentrasi Bapak Ibu terlebih dahulu, apakah siap menerima materi diseminasi ini atau tidak. Boleh berdiri Bapak Ibu semua. Baik, telunjuknya boleh dikedepankan semua, telunjuk. Ada yang cuma telunjuk, boleh diputar pelan cepat pegang dagu. Bener ya, karena saya bilangnya dagu, berarti semua konsentrasi. Sekali lagi, tolong telunjuknya dikedepankan pelan lebih cepat pegang kaki. Nah, ada yang bingung kan? Ada yang mau kemana gitu. Berarti alhamdulillah Bapak Ibu semua masih berkonsentrasi.
ketika mendengar budaya positif, sering tidak mendengar kata budaya positif? Sering. Nah, karena jadi budaya positif itu apa? Mungkin menurut Ibu Titi budaya positif itu apa? Kegiatan yang mengarah ke hal yang baik. Kegiatan yang mengarah ke hal yang baik, betul. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau menyampaikan? Kebiasaan Kebiasaan positif, betul ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu ungkapkan itu betul. Jadi yang namanya budaya positif dari sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, di mana agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermuhammad dan bertanggung jawab. Jadi betul apa yang tadi Bapak Ibu bilang bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik, betul ditanamkan dengan kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian nilai-nilai yang baik. Kemudian, dengan budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita yang sekarang di Guru Merdeka adalah bahwa si anak itu harus berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik, ada yang masih ingat dengan dimensi profil belajar Pancasila? Dulu kan kalau kita menghafal profil pelajar Pancasila itu udah lagu ya. Ada yang masih ingat? Bagaimana coba? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berjalan diri. Seperti itu. Sepertinya Bapak Ibu sudah hafal ya dengan dimensi profil Pancasila. Tinggal bagaimana kita menerapkan kepada peserta didik supaya peserta didik kita memiliki karakter sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mempunyai karakter yang berprofil belajar Pancasila. Terus ini. Nah, budaya positif mempunyai konsep inti. Jadi untuk mencapai budaya positif kita harus memahami beberapa konsep inti dari budaya positif tersebut. Pertama, ada yang disebut perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang berubah dari paradigma belajar kita yang dulu sama yang sekarang, perbedaannya. Kemudian kita akan mengetahui apa yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian kita juga harus mengetahui atau paham tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita juga harus paham tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru dan kita harus berposisi seperti apa dalam menghadapi anak. Kemudian kita juga akan belajar tentang keyakinan keras, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang di yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru ini berarti pembelajaran dengan menggunakan metode modern yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Yang pernah mendengar kata terdiferensiasi ketika kita masuk ke kurikulum mereka ya, ada itu kata pembelajaran terdiferensiasi, sehingga nantinya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi tetap ya tujuannya adalah mewujudkan pelajar yang berprofil belajar Pancasila. Nah, sekarang saya tanya ketika ibu belajar di kelas sekarang kan mengenal adanya istilah student center sama teacher center. Nah, yang sudah Bapak Ibu gunakan sekarang, apakah pembelajarannya berupa student center atau teacher center? Student center. Berarti kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan pembelajaran menggunakan student center, berarti Bapak sudah masuk ke paradigma pembelajaran baru. Nah, jadi pada ketika kita belajar menggunakan student center, maka mungkin hanya sebagai apa? Sebagai fasilitator. Jadi bukan kita ya yang harus terus memberikan materi secara ceramah, bukan seperti itu. Dan kemudian, apakah Bapak dan Ibu semua sudah menerapkan prinsip berdiferensiasi dalam pembelajaran? Sudah. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, lucu dulu. Kalau di kelas saya, apabila misalnya dalam pembelajaran matematika, kemudian pembelajarannya bangun ruang, maka si anak-anak itu mereka memilih bangun ruang yang sudah disiapkan, kemudian mereka menjelaskannya atau mencari informasi dari bangun ruang yang mereka pilih. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Itu juga betul ya seperti itu. Dan di sini, ketika pembelajaran berdiferensiasi, maka ketika di kelas, Bapak dan Ibu harus bisa
suruh ke depan, sering ke depan misalnya, kemudian untuk mengerjakan ke depan, yang penting dia sering disuruh, dia sering untuk aktif. Jadi kita memberikan pelayanan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang antara paradigma pendidikan modern dengan paradigma lama. Apa saja sih miskonsepsinya? Yang pertama, adanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada zaman dulu atau ya paradigma lama, ilusinya guru yang bisa mengontrol murid. Padahal di paradigma baru itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita. Jadi bukan guru mengontrol murid, tidak yang nanti seperti itu. Yang kedua, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di paradigma lama penguatan positif itu selalu efektif. Ternyata tidak semua seperti itu. Yang nanti akan tahu di pembelajaran selanjutnya. Kemudian adanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini pasti sering kita lakukan ya ketika kita misalnya anak mengkritik atau misalnya karakter sengaja membuat rasa bersalah jadi jadi asa salah sehingga guru. Nah, tapi guru apa dijadikan senjata kan untuk menguatkan karakter, padahal hal itu tidak benar dengan hal itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu adalah miskonsepsi salah. Jadi menurut paradigma lama bahwa orang dewasa itu bisa memaksa. Contohnya seperti tadi, dulu ketika kita belajar di kelas dipaksa oleh guru kita misalnya harus dengan gaya seperti ini, metodenya hanya ini. Nah, kan kalau misalnya ketika guru dengan ceramah kita tidak bisa ya misalnya usul sekarang belajarnya tidak mau seperti ini. Nah, untuk paradigma baru atau modern, maka murid bisa mengusulkan gaya belajarnya masing-masing. Seterusnya, nah ini ya. Yang tadi Oh ya, miskonsepsi. kan di kelas tadi kita menyampaikan memberikan penguatan positif kepada anak-anak diberikan misalkan harus tepat waktu, harus disiplin, itu termasuk penguatan positif. Tetapi mohon penjelasan lagi ilusinya. Yang positif, efektif dan bermanfaat. Ya, ketika memberikan penguatan positif itu betul, tapi nanti di sini kita harus bisa memberikan penguatannya itu dan timbul dari keyakinan diri sendiri. Jadi tidak ada motivasi eksternal. Jadi harus dari internal. Kalau motivasinya munculnya dari eksternal, maka si anak bukan sadar. Itu karena dipaksa oleh bapak ibu gurunya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Itu kan secara tidak langsung memaksa sebenarnya. Nah, kalau misalnya motivasinya muncul dari diri sendiri, maka dia akan sadar dengan sendirinya tanpa harus kamu harus begini, harus begini. Jadi emang hal ini masih sering kita lakukan. Nanti ketika menyampaikan penguatan positif itu kita harus berupaya memastikan bahwa siswa itu memang memahami sehingga muncul kesadaran dalam dirinya ya. Ya betul, sehingga muncul kesadaran dengan diri sendiri. Kalau misalnya sudah muncul dari kesadaran sendiri, maka insya Allah perubahan yang dilakukan oleh anak itu berjangka panjang. Beda dengan apabila motivasinya motivasi eksternal, maka itu hanya sebentar. Ketika tidak diawasi oleh kita, anak bakal seperti itu lagi. Seterusnya, nah ini ya, jadi kita harus mengubah paradigma stimulus respon atau paradigma lalu ke pendekatan teori kontrol. Jadi nanti kita akan belajar tentang pendekatan teori kontrol. Dan di sini kalau stimulus respon kebutuhannya dianggap semua sama. Jadi ketika belajar itu kebutuhan anak semua sama. Yang padahal kan tidak sama ya kebutuhan setiap anak. Nah, di teori kontrol atau di paradigma baru, maka realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, jadi disamaratakan. Nah, sedangkan pada di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Seperti apa ya? Ketika kita misalnya sekarang sih sudah jarang ya Pak memberikan gambar misalnya kayak si anak memberikan pendapat. Kalau misalnya bapak ibu gurunya yang tidak ini kan jawaban ini dianggapnya salah. Padahal kan apapun yang anak berikan pendapat, maka kita harus memberi apresiasinya seperti apa. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Jadi intinya kalau misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berarti kita itu memaksa. Nah, sedangkan di teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita terima semua pendapat dari anak, gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan hal yang buruk, yang salah, maka dianggapnya langsung salah. Kita menjadi, wah itu salah, tidak boleh seperti itu, bisa langsung seperti itu. Nah, padahal kalau di paradigma baru, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika anak salah, pasti tujuannya kan si anak melakukan itu ketika kita gali, ketika kita gali, jangan bakal bilang tujuan tertentu itu seperti itu apa? Kita akan tahu. Tapi pada saat ini masih kebanyakan kita kan menggunakan paradigma lama. Jadi ketika anak berbuat salah, kita langsung salah, orang tadi salahkan. Nah, padahal nanti tidak seperti itu. Kemudian pada paradigma stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jika tadinya, sedangkan seharusnya hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri. Ya, jadi belum tentu
Baik, terus ya. Nah, yang kedua, tadi perubahan paradigma, sekarang ada yang disebut dengan disiplin positif. Nah, pernah mendengar disiplin positif? Oke, pernah ya. Kata disiplin itu tidak asing. Disiplin, kamu harus mengikuti upacara. Nah, itu nanti disiplin. Terus kamu harus datang tepat waktu. Sama, itu juga disiplin ya. Jadi, disiplin itu berarti lalu cuma mana disiplin kan? Mungkin ada yang mau mengungkapkan disiplin? Ada disiplin? Ada. Disiplin taat, betul. Jadi, menurut kemarin kita disiplin itu taat, betul ya. Disiplin itu taat. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi cuma nama taat, ternyata sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin dari sini si anak nanti harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau misalnya kita tidak menerapkan nilai kebajikan yang tadi, maka anak-anak enggak salah. Kemudian apa sih disiplin positif? Tadi kan yang akan dibahas tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Jadi yang dimaksud disiplin positif supaya nanti si anak tumbuh kesadarannya yang sebagai peserta didik, tapi tanpa harus adanya apa? Imbalan, adanya reward, adanya ancaman atau hukuman. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan reward, tidak. Tetapi tidak selalu anak supaya berubah perilakunya ke arah yang tadi, motivasinya karena adanya reward atau karena anak takut akan hukuman atau ancaman. Jadi harus muncul, tadi bilangnya harus adanya muncul motivasi internal yang dari dalam dirinya supaya dia sadar. Sebab kalau misalnya munculnya yang tadi yang eksternal, maka si anak melakukan itu hanya karena ada imbalannya atau hanya karena dia takut. Ya, hanya karena dia takut. Nah, jadi di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam pertumbuhan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa menciptakan peserta didik ya, yang memiliki disiplin dan perilakunya itu menuju kepada nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, yang baik ya. Terus dia harus memiliki motivasi intrinsik atau internal dari dalam dirinya. Seterusnya, nah, bagaimana cara penerapan disiplinnya? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus adanya disiplin yang kuat. Jadi cara penerapannya harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah tadi disiplin dirinya yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal yang sifatnya hanya sementara. Jadi ada motivasi eksternal, anak-anak berubah perilakunya karena yang lebih baik, tapi hanya sementara karena dia tadi adanya rewardnya. Misalnya kita melakukan ini berarti kita akan dapat hadiah dari bapak guru, misalnya dia mau berubah karena seperti itu, atau karena dia berubah itu karena takut dari ya. Dan sementara sedangkan jika motivasi internal datang dari dalam dirinya dan akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi sudah sampai ke disiplin, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Setidaknya ada gambaran ya bagaimana sih disiplin positif ke dalam menciptakan budaya positif. Terus mungkin tadi juga sudah ada gambaran bagaimana sih paradigma baru dalam pendidikan ini. Jadi kita sebagai guru harus seperti apa? Sudah ada gambaran? Masih penasaran Bu? Paling gini Bu, kan tadi berkaitan dengan motivasi intrinsik ya. Kita tuh ingin menerapkan motivasi intrinsik kepada anak supaya anak itu walaupun bagi ayah kita ataupun nggak ada, dia terbiasa untuk berbudaya positif. Tapi realisasinya di lapangan itu sulit. Anak-anak kalau ada ibu kan, ibu banget. Tapi kalau misalnya tidak ada ibu, nyantai we kalau ada jeruk di kelas kita. Bagaimana? Adakah trik-trik khusus dari ibu supaya gimana ya lebih mudah menanamkan motivasi intrinsik kepada anak? Mungkin yang untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada anak, kalau trik-trik khusus tidak ada ya, tergantung kita dengan cara sedikit demi sedikit ya Bu, dengan melakukan kebiasaan. Kan dengan kebiasaan biasanya kan orang kan itu hal baik. Jadi apapun kalau misalnya kita tidak dibiasakan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau misalnya dengan melakukan kebiasaan, insya Allah. Jadi kita sedikit-sedikit boleh kita berperan sebagai teman terhadap mereka terlebih dahulu untuk menyampaikan informasi supaya anak bisa tergali motivasi intrinsiknya. Nah, kemudian bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik? Kebiasaan baik tersebut bisa dilakukan dengan cara pertama kita bisa memberi contoh kepada anak. Nah, jadi kayak rumah harus jadi suri tauladan yang baik Bu. Selama 24 jam kita tetap harus berperilaku baik walaupun tidak pakai seragam sampai
jadi kan tadi yang percayaan cucu ya emang ada disiplin internal dan eksternal, tapi kan mungkin Bu ini kalau pertamanya itu kalau Ustaz ini kadang ada eksternal dulu Bu ya, jadi dari mungkin dari guru gitu ngasih reward, itu kan mungkin nanti sudah terbiasa Bu, jadi berubah secara otomatis ya karena sudah kebiasaannya, jadi nanti langsung ke apa kesadaran sendiri gitu Bu. Berarti kan tidak salah juga Bu kan kalau ada awalnya eksternal dulu kayak reward atau kita bukan ancaman sih Bu, tapi hukumannya kalau ini terlambat nanti ada ini hukumannya segini, tapi kan tidak secara terus menerus gitu kan. Jadi intinya saya pertanyaannya gini Bu, jadi nggak apa-apa juga kan kalau awalnya dari eksternal dulu dari luar gitu Bu mungkin. Terima kasih. Iya betul Pak. Tadi juga sudah dibilang bahwa kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak boleh, bukan tidak boleh ya Pak, boleh. Tetapi reward atau penghargaan itu harus dilakukan secara tiba-tiba Pak. Kalau memang penghargaan, jadi jangan sampai seperti ini. Kita buat perjanjian dulu dengan anak bersama ini. So kamu berubah seperti ini. Nanti kalau misalnya ini, ibu akan kasih ini. Ketika sama anak itu seperti itu kan. Misalnya, pertama puasanya nanti dikasih hadiah apa gitu kan. Untuk mendukung motivasi, tidak seperti itu ya. Jadi boleh memberikan reward untuk memacu motivasi dia untuk bisa berubah, tapi tidak ada perjanjian terlebih dahulu kalau itu Pak. Jadi jangan dipilih dulu gitu ya, ulang aja juga asal mau berubah, tapi misalnya nanti dikasih apa sama ibu dan tidak seperti itu. Jadi boleh memberikan dulu boleh, tapi biasanya kalau memang itu atau penghargaan diberikan secara tiba-tiba ya, karena misalnya nilainya bagus atau di kelas dia aktifnya bagus, bapak ibu inisiatif kasih stiker atau bintang bisa kan, tidak seperti itu. Ya, sebagai motivasi juga itu buat anak gitu ya. Kemudian untuk ancaman atau hukuman bisa ya mungkin ada bapak memberikan hukuman supaya jadi pembelajaran buat anak, tapi dalam memberikan hukuman itu seperti apa dulu ya, kita tanya dulu masalahnya seperti apa. Jadi tidak bisa langsung menjudge negatif anak. Misalnya ada si Elma terus kamu udah kan gitu misalnya selalu berkata itu kan tidak boleh kita menjudge anak itu langsung negatif. Nah itu tidak boleh, bahkan kan kita nggak tahu ya ada apa sih misalnya ucapan ada segitunya ada berapa kan bapak ibu guru sebagai orang tua di sekolah, nah bisa seperti itu. Jadi sebaiknya dihindari kalau itu ancaman atau hukuman. Baik, dan untuk selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, pasti bapak ibu sudah tahu tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebaikan yang dipercaya oleh seluruh orang gitu ya. Di sini nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak membedakan karena suku bangsanya apa, agamanya apa, tapi ini yang dipercaya atau disepakati oleh semua orang gitu ya. Sebenarnya nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi. Satu, kita bisa melihat dari profil belajar Pancasila yang 6 dimensi tadi ya Pak, ada beriman dan bertakwa, itu kan nilai kebajikan juga. Kemudian beramal mulia, berkepentingan Allah, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Nanti ibu bisa lihat dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu perilakunya seperti apa, seperti apa aja, atau misalnya gotong royong itu seperti apa. Kemudian menurut program Ibu Fernandez ada nilai toleransi, gimana nilai kebajikan yang baik, bagaimana kita bertoleransi kepada orang lain, terus ada nilai rasa hormat, nilai integritas, mandiri, menghargai, ada nilai antusias, kemudian nilai empati, dan pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga nilai komitmen. Dan kemudian ada juga dari nilai kebajikan itu berupa keterampilan hidup atau life skill. Dari keterampilan hidup kita, maka ada nilai dapat dipercaya dari seseorang, dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian ada lurus hati, menjadi pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah itu adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Ada yang ingin ditanyakan untuk belajar tentang nilai kebajikan mungkin? Ada yang masih penasaran? Ada? Mungkin ini sebenarnya lebih ke yang tadi ya Bu, yang poin 2 disiplin positif, tapi baru terbersihnya sekarang. Begini tentang penumbuhan disiplin pada anak, ada sih yang lain cerita anak-anak. Apabila saya melakukan kesalahan, ibu-ibu saya menyuruh saya berdiri di lapangan. Sepemahaman saya itu asal model zaman dulu gitu ya. Nah sebetulnya kalau pada masa sekarang itu atau peraturannya itu seperti apa gitu? Apakah masih layak digunakan atau tidak? Bagaimana nilai-nilai yang harus diterapkan yang sebenarnya? Ketika ada anak melakukan kesalahan, ya tadi melakukan kesalahan misalnya datang terlambat, terus kita menyuruh anak berdiri di lapangan misalnya selama 2 jam atau sampai istirahat, berarti itu sudah termasuk ke hukuman. Jadi nanti si anak akan berubahnya itu karena apa? Karena rasa takut, jadi bukan dari dirinya sendiri.
baik. Seterusnya, beberapa. Yang ketiga, adanya kebutuhan dasar manusia. Kita harus memahami ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ketika kita belajar dulu, kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu ada yang disebut kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, tersier. Nah, sekarang ternyata ada 5 kebutuhan dasar.
Bebas nih Mas. Nah, nanti di sini benar-benar ibu sudah paham tentang kebutuhan dasar manusia itu. Yang 5 kebutuhan. Jadi nanti ibu akan paham tentang kebutuhan anak itu apa. Kalau si anak berpuasa seperti ini, kan kebutuhan anak apa? Misalnya di kaki kanan, berarti saya kebutuhan apa bu? Apa yang harus kita sediakan? Baik, karena ibu dan bapak sudah paham tentang kebutuhan dasar, bisa dibantu. Nah, selanjutnya ada tentang motivasi perilaku manusia. Yang tadi disinggung ya, ada motivasi apa? Ekstrinsik atau eksternal, ada motivasi intrinsik atau internal. Nah, di sini ketika manusia melakukan perbuatan, melakukan sesuatu, maka itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, yang melakukan itu karena dia tidak nyaman, untuk menghindari supaya aman, supaya tidak dihukum ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau dari orang lain. Yang kedua, dia melakukan itu karena apa? Karena ada imbalan, ya, ada penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan di sini, apabila anak melakukan perubahan perilakunya karena menghindari ketidaknyamanan rumah dan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi, maka motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar, ada dorongan di luar. Ya. Nah, sedangkan apabila si anak berubahnya karena menghargai diri sendiri dan karena dia percaya akan nilai-nilai yang dia percayai, maka itu timbulnya dari motivasi intrinsik. Mas, emang biasa perbedaan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, ya, sekarang ada penjelasan. Tadi kan ayo ini, ayo hukuman, ayo konsekuensi, ada restitusi. Ya, ternyata ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, dan bisa berupa hukuman fisik atau kata-kata kasar. Jadi perlu disebut hukuman mah apabila tidak direncanakan. Jika tadi kasih tangan misalnya kayak kamu membuat bendera selama 2 jam kan tiba-tiba, ya. Terus datangnya satu anak teh hanya bisa dari guru, diberitahu guru. Jadi bukan dari kesepakatan antara guru dan anak. Nah, jadi satu arah. Terus berupa hukumannya fisik, bisa dengan kata-kata kasar, nyarekan, baca, katanya saya tidak dapat dibimbing. Nah, kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya bersifat rencana dan sudah disepakati. Dalam konsekuensi maka 3 anak teh. Oke, lalu misalnya kamu melakukan ini, maka kamu akan dihukum seperti apa? Nah, jadi kalau memang berbicara dulu sih ya kalau konsekuensi itu. Nah, kemudian disepakati lah, setuju deh, serangan teh, ya seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Nah, jadi ada kemiripan dengan hukuman masih satu arah. Walaupun kita berdiskusi dulu, disepakati dulu, tapi tetap konsekuensi itu berasalnya dari guru, ya, jadi dari guru. Kemudian di sini kalau konsekuensi murid merasa tetap tidak nyaman. Murid tidak nyaman ya, sebenarnya dia sebabnya harus dihukum konsekuensi tadi yang tetap dia tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memulihkan murid. Jadi kalau misalnya konsekuensi kan berarti atau aja mau ditinggalkan gitu. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi yang berbeda adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara kolaboratif. Jadi orang menggali tentang solusi. Sekarang teh kalau misalnya teh, jadi udah langsung dijelasin ketika ada masalah teh, jangan salah, itu salah. Ya, kita tidak perlu seperti itu, tapi kita langsung kenapa sih kamu melakukan itu? Pasti ada alasan ya kan melakukan itu, kan? Seperti itu. Baik, seterusnya. Nah, dari hukuman atau disiplin antara konsekuensi dan restitusi itu akan melahirkan identitas gagal dan juga identitas sukses. Jadi apabila kita memberikan hukuman, maka yang terjadi adalah adanya identitas gagal. Tadi boleh tetap menghukum, boleh sebenarnya maka boleh menghukum. Tapi ketika kita melakukan hukuman, maka hasilnya adalah identitas gagal. Ya, nah, seperti apa? Murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Ada sini hukumnya daripada ngobrol. Misalnya itu kalau paling guru hasil hukum mendingan ngobrol, gitu kan? Jadi tidak ada penyelesaian. Nah, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya, jadi si guru teh penguatan negatif, jadi menjadi anak teh jelek, gitu ya, teh. Kemudian dampak pada murid biasanya upami dihukum, murid bakal marah. Yang kamu dihukum teh si murid teh sebenarnya marah, tapi itu kain kurang. Jadi kita ada dendam gitu, misalnya jujur tadi misalnya kita kurang hari di lapar, dan kayak gitu dia akan marah. Terus akan juga merasa bersalah. Ya. Kemudian dia jadi rendah diri. Misalnya tadi kan, misalnya suruh makan bendera, misalnya atau kakinya satu dinaikkan ketika di kelas, kan jadi sini dia merancang, itu tidak boleh. Kemudian bahkan dia bisa juga meraskan diri, bahkan puisi, sebenarnya dia meraskan diri. Kemudian hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai peserta didik. Ya. Jadi ada hukuman pasti di sekolah kita yang mengharapkan hukuman ya.
dan yang kanan itu bakal melukai sekali di saking melukai yang fisik bisa jabatan, tapi ketika melukai yang psikis, nah itu yang agak sulit untuk diobati ya aman. Nah, iya, jadi apabila hukuman mah bisa disamakan dihindari, sebab nanti kan jadi menimbulkannya identitas gagal terjadi. Nah, beda dengan disiplin. Disiplin itu bisa diterapkan dengan konsekuensi dan juga bisa diterapkan dengan restitusinya. Nah, bedanya kalau konsekuensi benar si anak terjadi taat akan peraturan, jangan tahu kan lama-lama kemudian konsekuensinya namanya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan restitusi, maka anak akan bisa mengesahkan masalah. Kan tahu cara anaknya seperti apa sih lakukan seperti itu? Ya. Kemudian konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, mengontrol anak dengan penguatan positif, tapi kan itu guru yang lebih berani ya. Sedangkan restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Jadi dengan restitusi konsekuensi masih tetap dipegang oleh guru. Kemudian konsekuensi itu anak akan kehilangan hak, ya kan agak dipaksakan. Konsekuensi tetap agak dipaksakan ya, sebab anaknya dan guru tetap jadi agak dipaksakan kehilangan hak. Kemudian waktu jeda seorang diri serta penahanan. Satu restitusi murid tidak akan kehilangan waktu, kehilangan waktu. Sebenarnya ada konsekuensinya iya bisa nanti harus membersihkan toilet, dia kan kehilangan waktu kan, harus bersihkan toilet misalnya. Nah kalau misalnya restitusi seperti itu. Kemudian dengan restitusi anak akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah kemudian kalau konsekuensi itu sudah diketahui dari tadi disepakati dulu. Terus konsekuensinya masuk akal, tidak seperti hukuman. Karena hukuman tidak masuk akal ya. Melakukan lawan ujung-ujung dihukuman terlalu berat, nah itu tidak masuk akal. Nah sedangkan restitusi berupa undangan untuk melakukan restitusi. Jadi upaya restitusi mah menyelesaikan si udah diajak ke kantor misalnya atau di ruang BK pembiayaannya, jangan diberdialog, diajak ngobrol baru cari solusinya. Nah ini ada ibu bisa tidak membedakan antara hubungan konsekuensi atau restitusi. Nah di sini pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu berupa hubungan atau konsekuensi Pak? Hubungan? Jadi hubungan. Ketika Anda disuruh mencatat 100 kali dalam kalimat dalam buku, itu maksudnya fisik ternyata hukuman, dan lupa bisa jadi konsekuensi. Ya ini lagi cenderung ke konsekuensi ternyata udah hukuman. Tapi itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya sepakat, berarti sepakat. Cuma kayak kasihan bakal dikembangkan. Jadi awalnya ada seperti itu dulu. Kemudian yang kedua, kehilangan sebelum jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Tadi kehilangan hak, kehilangan waktu. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi itu. Kan kita fisik ya, itu secara kedua. Kemudian yang ketiga, coba mungkin faedah yang ketiga, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, itu hukuman. Tiba-tiba tak ada lagi, lalu terlambat di peraturan saya berlari ini. Kalau bisa di sosialisasi orang-orang mengenai orang tua aja, nah, berarti itu hukuman. Kemudian keempat, Bu Suci membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, maksudnya hukuman apa konsekuensi? Iya, konsekuensi. Yang kelima, terlambat hadir 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Apa? Konsekuensi itu. Mematikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kalau berhenti di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, itu pasti dialihkan ya. Ngobrol misalnya di kelas, udah kecoret-coret ragu, dan hanya berarti kamu ngobrol atau bisa sesulian. Karena kita tidak ngobrol, kamu keluar, silakan di sana doang. Cici minum panas di lapangan boleh. Nah itu termasuk hukuman. Sedangkan yang keempat tadi berdiri di depan kelas sampai keluarkan kali 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Maksudnya apa? Ini hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya akan bedanya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah sekarang apabila anak dihukum oleh penghargaan, tadi kan ada yang nanya, boleh tuh ngasih penghargaan, boleh tuh ngasih reward, boleh ya tadi, tapi harus secara tiba-tiba biasanya. Apabila anak dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, bisa jangka pendek dan jangka panjang. Tapi biasanya apabila penghargaan akan berubah dalam jangka pendek. Ya. Jadi sekarang perubahan pendek tadi. Kemudian penghargaan itu tidak efektif sebenarnya ya. Kemudian akan merusak hubungan. Nah, namun dengan penghargaan merusak hubungan, kalau merusak hubungan bakal terjadi kecemburuan sosial antara komunikasi ibu sama komputer. Kan si ibu masih ngasih hadiah kasih awalnya, seperti itu kan. Kemudian akan mengurangi
Baik, yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Dan saya juga baru tahu, Pak, ternyata ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata ada posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, apa saja sih? 1, guru bisa berposisi sebagai penghukum. Mungkin itu yang lebih sering kita lakukan ya, Pak. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika saya tanya, misalnya ibu seringnya menggunakan apa? Mungkin ibu Kalau melihat dari 5 posisi tersebut, seorang guru lebih baik sebagai manajer. Tapi saya, ya, sudah ada. Jadi tergantung situasi. Bisa jadi penghukum, membuat merasa bersalah, atau memantau. Jadi gimana situasi dan kondisi saja, Bu? saya udah ya sedikit. Dan kita akan lihat bagaimana sih kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, kalau misalnya posisi kita sebagai penghukum, maka biasanya nada suaranya akan tinggi. Biasanya bahasa tubuhnya melotot, kadang sampai melotot. Kemudian jadi menunjuk-nunjuk atau menghadiri. Masuk sana, di sana Bapak Ibu, ingat ini lah berapa baik sebentar seperti itu bisa. Dan sampai di sini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, tapi dia sampai mana? Kemudian posisi kalian sebagai pembuat rasa bersalah, maka nada suaranya akan berkeras, halus, biasanya sedih, ya. Kemudian bahasa tubuhnya akan merapat pada anak. Mereka yang akan gelap ke anaknya, ya. Kemudian karena dengan masuk akan bilang, adik, kamu bagaimana ini? Misalnya, kamu sudah berjanji kepada bapak tidak terlambat lagi, tapi kalau kamu terlambat lagi, kamu mengecewakan bapak. Ya. Dan dengan kata mengecewakan, berarti kita sudah apa? Membuat anak merasa salah. Jadi sesuatu, oh iya, orang tengah salahnya ke bapak ibu guru karena sudah mengecewakan. Gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Apabila kita sebagai teman, maka biasanya ada suaranya ramah, akrab, rumah orang. Sama kebetulannya dan bercanda, bahasa tubuhnya sama merapat kepada murid dengan matanya, kemudian bibirnya tersenyumnya sambil bercanda. Jadi narosnya menyelesaikan masalah tapi pada gede. Misalnya kan adanya mah anak itu dekat ya dengan guru misalnya selalu dianggap teman. Juga Nah, yang sebagai teman tadi, jadi orang akrab, ngobrol dengan akrab, tadi gede, tadi suri, dan seperti itu. Contohnya, Adi, misalnya tadi ngobrol, Adi, ayolah bagaimana
Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apabila posisi kita sebagai manajer, maka biasanya bagaimana sih kita nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, hampir mirip dengan teman ya, kemudian mendekat ke murid. Tapi di sana kita melakukan diskusinya, upami murid juga bareng-barengnya, nama sampai. Tapi upami sebagai manajer, biasanya kita panggil dulu anaknya, dipanggil, terus ajak berdiskusi, kita menggali langsung kesalahannya, belum berbuat salah seperti itu. Contoh di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, jadi agak datang sama seperti pemantau. Nah, sekarang coba penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika ada seorang siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera, ketika kita menjadi seorang penghukum, maka kita akan bertindak seperti apa? Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadilah penghukum karena tenaga topi misalnya. So, akhirnya jadi hormat pada tiang bendera sejam. Maka posisi bapak atau ibu itu adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau misalnya jadi seorang pembuat merasa bersalah, maka bapak ibu itu akan gini, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi supaya kata-kata mengecewakan, jadi saya katakan, oh ya orang itu salah karena kita sudah mengecewakan guru. Seterusnya, nah kalau kita memposisikan diri sebagai teman, maka biasanya kita akan seperti apa? Berbicaranya, ayo dong ikut aturan sekolah, gitu ya berapa? Nah tolong bantu bapak atau ibu ya kali ini saja, atau ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu lagi. Kalau misalnya orang ngobrol itu, oh berarti berapa? Posisinya sedang berada sebagai teman. Nah sedangkan kalau misalnya kita sebagai pemantau, maka bapak ibu akan mengucapkan kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Dan sebagai pemantau dia akan pantau taat terhadap aturan, jadi bertindak aturan. Setelah upacara, kamu beri attitude kooperasi dan jangan diulangi. Nah, yang terakhir, apabila posisi kita sebagai manajer, maka kita akan melakukan apa? Ya pasti bertanya lah sebagai manajer mah, mau langsung dihukum kita hormat, tapi pasti ditanya kita rasa apakah kamu tahu kesalahan kamu? Harus adalah kamu sih, kamu kesalahan kamu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi upami dina manajer mah, pasti kita tuh mengajak anak untuk mencari solusinya bersama-sama. Jadi itu sumping ti orang tapi ke sama-sama ke anak juga. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, ketika ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kontrolnya sebagai apa? Buat rasa salah. Iya, kamu kecewa, membuat rasa bersalah. Seterusnya, apa rencana? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, betul sebagai manajer. Kemudian, ayo lakukan yang dipakai ibu. Iya, posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Iya, sebagai pemantau. Betul. Kamu tidak pernah benar menyelesaikan tugas? Pembuat? Terusnya, jadi itu ya 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru yang sebaiknya dilakukan. Tadi betul kata Ibu Titin. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah posisi kita ada di Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Sudah pernah buat? Ada yang sudah pernah buat ya. Mengapa sih keyakinan kelas bukan perhatian kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Kenapa sih keyakinan kelas bukan perhatian kelas? Karena kalau keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa. Contoh misal di kelas 1 ya Bu, kan misal ruang kelas kotor.
bertanya, anak-anak ini kelas kita kotor nih, kira-kira banyak sampah, kira-kira kita nyaman nggak belajar kalau misalnya suasana kelas banyak sampah, banyak bekas permen gitu. Tidak Bu, misal kata anak-anak, oh berarti kita harus gimana nih sebelum pelajaran dimulai, sampah itu kira-kira harus dikemanakan? Dibuang Bu ke tempat sampah. Oh ya udah, berarti keyakinan kelas yang pertama membuang sampah pada tempatnya, itu nomornya poin 1. Kalau peraturan kelas memang dibuat oleh guru langsung. Betul, betul sekali ya, tepat sekali. Jadi kalau keyakinan kelas kita buat Berdasarkan kesepakatan dengan anak ya, kemudian berasal dari anak juga, sedangkan kalau peraturan itu berasalnya dari kelas. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan pada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. ada peraturan yang kan pasti Sifatnya agak-agak memaksa ya karena mengeluarnya dari guru, beda dengan keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas pernyataan yang lebih besar. Jadi umum biasanya pernyataannya tidak menyebutkan sederhana. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dan dibuat dalam pernyataan positif. Upami peraturan plasma biasanya kan dilarang membuang sampah atau tidak boleh dibuang di ketinggalan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas dibuatnya dalam pernyataan positif. Ya, jadi tidak ada kata tidak boleh. dilarang yang diganti. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi langsung seperti kalau keyakinan kelasnya. Misalnya 7, orangnya ada 23 misalnya keyakinan kelasnya tidak ya. Jadi ketika nanti membuat keyakinan kelas, buat semuanya sekolahnya membuat, tapi nanti dikit lagi lu kira-kira sama atau tujuannya ke sana bisa iya. Sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat Keyakinan kelas. Jadi tadi semua murid mengumpulkan pendapatnya ya, untuk membuat keyakinan kelas. Terus nih. Nah, bagaimana sih urutan pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang ada yang akan disepakati. Jadi itu belajar, kan pengen biasa mana udah guru mereka udah buat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Nanti kelas 2 dan kelas 5 kan akan masuk ke kurikulum merdeka. Nanti di awal pembelajaran juga sama. Kita buat keyakinan kelas. Bukan hanya keyakinan kelas untuk kelas 6 misalnya, bukan kelas 10. Tapi misalnya Pak Indra, hukumnya guru PAI sama. Misalnya keyakinan kelas ada pembelajaran PAI atau jadi bisa dibuat setiap guru mata pelajaran mulainya. Kemudian mencatat semua masukan dari seluruh siswa. Ya, jadi kita dikasih gambaran lah keyakinan kelas itu seperti apa, misalnya mana. Terus si anak suruh mengeluarkan pendapatnya. Nah, dicatat. Biasanya bisa dicatat di Kertasnya positif gitu. Nah kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi diambilnya di keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Kemudian pengelolaan atau masukan yang sama dari siswa. jadi kami muridnya 23 terkadang 23 keyakinan kelasnya, tapi dikelompokkan dua jenisnya misalnya disiplin, satu disiplin, datang tepat waktu, misalnya istirahat, misalnya jam istirahat sesuai jamnya, berarti kan sama-sama disiplin, berarti disiplin misalnya. Kemudian Susun kembali hasil masukan dari siswa, menyusun hasil keyakinan kelas yang sudah jadi, kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa. Nah, kemarin ditandatangani juga yang masih jika apa? kenapa sih? Dari
permasalahannya kenapa anak melakukan hal seperti itu. Nah, ada 3 tahapan studi pidana restitusi. Yang pertama, ada yang disebut menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada murid. Baik, kita bahas satu persatu yang tahapan segitiga restitusi supaya kita tahu, oh mungkin orang di sana mau melakukan segitiga restitusi itu seperti apa. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi lamun anak berbuat salah teh langsung dicap salah kategorinya, tapi berarti itu anaknya sedang berproses pembelajaran, berprosesnya proses pembelajaran. Nah, seperti apa sih menstabilkan identitas? Yang pertama, kita bisa bilang pada berbuat salah itu wajar. Jadi kamu teh, ya nah kamu berbuat seperti itu wajar. Tapi kita kurang tadi dari wajarnya karena apa? Kemudian bisa bilang tidak ada manusia yang sempurna, atau bisa bilang ibu atau bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Misalnya kan ibu pernah seperti itu, ya bisa dibilang ke anak. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini, atau bapak atau ibu juga bisa bilang bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contoh misalnya ayah bunda berbagi berurut, kurang rumah, dan bisa langsung lihat seperti itu. Nah, pas mendengar beritaku, kan saya laparnya, siu dulu ke sini ya, kurang bisa kurang kalinya. Nah, kemudian kita akan diskusi, kemudian tanya terlebih dahulu. Ya, tanya dulu. Di tahapan selanjutnya, masih di tahapan menstabilkan identitas. Nah, bagian ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di tahapan menstabilkan identitas itu kita bertujuan supaya anak itu tadinya gagal melakukan kesalahan jadi sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan terhadap dirinya, sehingga jika kita mengkritiknya, maka kita akan membuat dalam posisi gagal. Jadi panggil ayah anak bersate tadi, kita stabilkan dulu identitasnya, jangan langsung disebut salah, ya jangan langsung dicap negatifnya. Nah, karena kita harus tahu ternyata si anak sedang berproses dalam pembelajarannya. Terusnya, yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Nah, tahapan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi, si anak berperilaku tersebut karena dia itu sedang berupaya memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan tadi, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ketika dalam validasi tindakan yang salah, apa sih yang bisa diberikan kepada anak? Yang pertama, bisa bilang, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Ya, kan terang misalnya si anak teh kasih aja dari sana misalnya teh, tapi hanya sempat marah-marah memaki-maki saja, dia tidak berdampak misalnya ke temannya, mentelubu gitu ini misalnya tehnya. Nah, berarti kurang validasi tindakan salahnya teh dengan kata, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi di dalam validasi tindakan salah kita menanyakan, kenapa sih kamu melakukan salah seperti ini? Nanti kita akan tahu salahnya dari mana gitu ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita pernah orang yang ngobrol gitu jika ngasih ibu itu jika kamu nggak benar dan apa tindakan salahnya. Tetapi nanti kita akan gali kembali. Dan kurang sih si anak berbuat seperti itu ya. Dan kurang nanya kebutuhannya apa. Ya, selanjutnya. Dan dari tindakan validasi yang salah ini, kalau kita tolak anak yang berbuat salah, jadi orang teh langsung tidak terima anak berbuat salah, maka dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Ya, jadi
ini dilakukan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada kegiatan menanyakan keyakinan, apa sih yang bisa kita tanyakan ke anak? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Jadi, dalam pembelajaran kita buat dulu apa? Keyakinan kelas. Yang upah kita tidak mengenal keyakinan kelas mana? Bapak Ibu mau tes langsung keyakinan kelas kita. Ya. Kemudian, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kemudian, seperti apa sih gambaran tentang kelas kita menurut kamu? Atau bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lontarkan kepada anak ketika menanyakan keyakinan. Seterusnya. Nah, dalam menanyakan keyakinan, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk memiliki tujuan tertentu. Jadi, seanak badai melakukan hal yang baik pasti ada tujuannya. Ketika melakukan hal yang salah juga sama, ada tujuannya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap kita mendapat perhatian, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya, kan so kaya, bisa saya mengayomi kayak ke orang tanya. Berarti nanti orang di sana orang sudah punya keyakinan, berarti sudah memberikan perhatian, berarti kebutuhan anak tersebut sudah terpenuhi. Ketika identitas sukses di angka pertama telah tercapai dan tindakan telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya, jadi kira-kira lamun tina menstabilkan identitasnya, mitos dilakukan, kemudian tadi sudah divalidasi tindakan saatnya, nanti si anak akan apa? Akan melakukan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi sesuai dengan Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga distribusi. Boleh sudah di ya. Tersambung dulu. Tersambung tuh.
kepada Ibu Irmawati SPD yang telah menyampaikan materinya. Dan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tadi Ibu memberi kesempatan untuk satu penanya saja. Oke, dipersilakan. Mungkin siapa yang akan bertanya? Kalau yang sudah bisa. Saya Bu, mungkin bukan pertanyaannya Bu. Tadi ada yang masih mengganjal tentang keyakinan kelas tentang kalimat tidak boleh negatif ya. Bukan pertanyaan tapi mungkin bisa berbagi ide. Contoh untuk kalimat misal tidak boleh terlalu lama main HP dan yang dilarang merokok. Untuk kalimat positifnya contoh misal ide dari Ibu. Kalimat supaya tidak kalimat negatif, dilarang menggunakan HP, dilarang main HP terlalu lama, atau misalnya dilarang merokok. Kira-kira coba apa ya? Supaya tidak dalam bentuk kalimat negatif. Mungkin ada ide dari yang lain? Tapi maksudnya dilarang main HP itu kan keyakinan kelas itu kan sama mungkin kesepakatan kelas itu ya. Jadi kan yang Ibu dipertanyakan maksudnya di kelas itu apa di rumah? Kalau misal di rumah, kalau untuk SD mungkin di luar kelas, tapi mungkin untuk anak SMP atau SMA yang ke sekolah sudah membawa HP atau ada mungkin ada yang membawa rokok, anak SMA gitu. Bisa juga untuk saya sebagai orang tua untuk di rumah. Atau nanti anak-anak di sekolah SD juga bisa ingin menasehati di rumahnya jangan selalu bermain HP lama gitu. Jadi bawa kebiasaannya ke rumah. Atau kan kadang kelas 6 juga ada yang mungkin tidak merokok gitu supaya bisa memberikan motivasi yang positif. Tidak ada kalimat negatif. Pernyataan positifnya, misalnya tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok, tapi berkata tidak ada tidak boleh. Ya mungkin bisa begini Bu, kalau yang merokok itu jadi kan tidak tadi kan tidak merokok berarti ini aja Bu, dari rokok itu kerugiannya gitu Bu, merokok dapat menyebabkan ini kan itu bisa langsung ya dan dapat merusak kesehatan. Mungkin itu Bu. Betul, tepat sekali. Jadi ada ya ketika kita sharing, berbagi, ada kalimat positifnya yang tidak boleh merokok tadi. Dengan merokok merusak kesehatan. Kadang di ruangan kadang sedang dilarang merokok sering sekali kan ya. Nanti dirubah soalnya jadi Merokok dapat menyebabkan kanker. bisa. Itu mungkin Bu. Tadi yang satu mungkin ada yang tidak boleh main HP terlalu lama. Kira-kira kata-kata positifnya apa? Mungkin ada yang punya ide supaya anak-anak tidak terlalu lama bermain HP. Jadi bisa sama dengan merokok ya bisa dikaitkan sama sikap itu juga efeknya. So gunakan dengan bijak Bisa benar apa itu kan bisa. Kalau main HP, apa ini Bu, saya merusak radiasi gitu kan. Ternyata di sini Bapak Ibu sudah paham, ya sudah tahu tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah ya. Jadi apa yang saya paparkan ternyata Bapak Ibu sudah tahu dan sudah paham. Mungkin untuk lebih jauh lagi silakan saya motivasi Bapak Ibu untuk terus belajar karena kita sebagai pendidik harus belajar sepanjang hayat. Jadi harus belajar sepanjang hayat. Bukan hanya anak yang belajar, tapi kita juga sama belajar. Baik, mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diseminasi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pertama dan sesi kedua tadi tanya jawab sudah selesai. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan semoga apa yang sudah kita dapatkan, kita dapat mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irmawati SPD yang telah menyampaikan pemaparannya terkait pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Iin Mardia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan sehat sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Apakah kalian sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak? Oh belum, baik. Kalau kalian belum tahu apa itu keyakinan kelas, maka Ibu akan menjabarkan dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan. Tahu kan kalau peraturan? Ya, peraturan atau tata tertibnya. Jadi di sekolah itu kan ada peraturan, ada tata tertib. Nah di kelas juga ada. Harus kita membuat peraturan, tapi dalam bentuk keyakinan. Kenapa sih harus dalam bentuk keyakinan? Nah karena keyakinan itu adalah nilai-nilai yang kalian yakini, yang nantinya akan kalian usahakan supaya kalian meyakini nilai tersebut secara bertanggung jawab. Jadi nanti ketika melakukannya kalian benar-benar tanggung jawab karena berasal dari hati kalian sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas? Contohnya, misalnya kita ya ibu dengan sesama guru atau misalnya dengan kalian, maka harus saling apa? Saling menghormati, betul. Bisa kita harus saling menghargai. Nah itu adalah contoh dari sebuah keyakinan ya. Atau kalau misalnya di kelas ketika kita belajar, maka kita tidak boleh apa? Berbuat curang. Ketika ulangan kita tidak boleh mencontek. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibentuknya dalam kalimat positif. Jadi nanti jangan dibuat ada kata tidak boleh atau kata jangan, kata tidak. Jadi bentuklah kalimatnya dalam kalimat positif. Misalnya kalau tadi tidak boleh mencontek, tidak boleh berbuat curang, kira-kira kalimat positifnya apa? Berarti kalimat positifnya seperti apa? Jujur. Kalau tidak boleh curang, tidak boleh mencontek, maka kita jujur. Nanti keyakinan kelasnya adalah 1 jujur. Terus contoh keyakinan kelas lain apa? Misalnya ketika kita belajar, suasana belajar seperti apa yang diinginkan di kelas? Contohnya tidak ada apa? Sampah. Maka keyakinan kelasnya seperti apa? Bukan tidak membuang sampah di kelas atau tidak membuang sampah sembarangan, sebab tidak boleh menggunakan kalimat negatif, tapi diganti dengan kalimat positif. Jadi apa kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Banyak lagi ya contoh dari keyakinan kelas. Nanti di sini kalian silahkan tuangkan pikiran kalian masing-masing tentang apa? Keyakinan kelas. Jadi keinginan kalian itu kelasnya seperti apa? Ya, dalam bentuk keyakinan, peraturan, tapi dalam bentuk apa? Keyakinan. Nah, di sini nanti Ibu akan bagikan sebuah kertas post-it, masing-masing silahkan diisi. Misalnya nanti Syaira menginginkan kelas tidak berisik atau tidak berisik ketika belajar, maka keyakinan kelasnya seperti apa? Tapi dituangkan dalam bentuk kalimat positifnya. Nah baik, nanti Ibu akan berikan kertas post-it satu-satu, kemudian silakan kalian isi sesuai dengan pemikiran kalian tentang keyakinan kelas.
Baik. Nah, sekarang kita lihat ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, ya, yang sudah kalian buat. Nah, mari kita samakan dulu terlebih dahulu, ya, disamakan. Yang pertama ada saling menghormati satu sama lain, betul salah? Betul ya, ini kesepakatan kelas. Kemudian berpakaian yang rapi, saling menghargai, saling membantu, yuk, berarti sama ya. Ini saling menghargai berarti tosami. Kemudian menghargai orang yang sedang berbicara di depan kelas, betul. Harus sopan kepada guru. Aktif dalam belajar, boleh. Saling membantu, tadi sudahnya. Ini saling membantu. Kemudian sopan, iya betul. Samanya ya dia sama. Oh bentuk ya kan ya tadi. Nah, kemudian di sini ada buang sampah pada tempatnya. Berbicara dengan sopan udah sama, saling membantu juga sama. Melaksanakan piket. Yang terakhir datang tepat waktu. Nah, baik, sekarang kita sudah dapat kesepakatan kelasnya. Dari seluruh jumlah siswa, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 kesepakatan kelas yang nantinya harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama di sini kalian harus saling menghormati satu sama lain. Jadi kalian harus saling menghormati nanti sesama teman ya. Kemudian berpakaian yang rapi. Jadi ketika ke sekolah kalian harus berpakaian rapi di kelas, saling menghargai. Ya, menghargai, tidak boleh saling mengejek nanti ya. Kemudian saling membantu. Jika ada teman yang kesusahan, kita berusaha untuk membantu. Misalnya tidak membawa pensil, boleh dibantu. Kemudian sopan, minta izin sebelum keluar kelas. Jadi kita apa? Harus bersikap sopan. Aktif dalam pembelajaran. Berarti nanti ketika belajar kalian harus aktif ya. Jangan diam saja. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, berarti ini sama. Harus apa? Disiplin. Datang ke sekolah tepat waktu. Tidak ada yang terlambat. Kemudian buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi tidak ada lagi sampah yang berserakan. Yang terakhir melaksanakan piket. Nah, itu ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita dibuat. Kemudian harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik. Setelah kalian membuat kesepakatan kelas, maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, nah kalian harus menandatangani kesepakatan kelas. Jadi silakan nanti satu persatu ke depan untuk menandatangani. Oh, bahwa kita sepakat dengan kesepakatan kelas ini. Tadi Ibu lupa ya, kalian setuju dengan kesepakatan kelas ini? Ya, kalau sudah setuju berarti nanti silakan ya dilaksanakan. Nah sekarang satu persatu ke depan untuk menandatangani kesepakatan kelas. Sok depian heula, maju ke pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delistika, kelas 5 SDN 2 Sukanagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Randy, kelas 5 SDN 2 Sukanagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan dari kelas 5 SDN 2 Sukanagara. Saya senang karena seru sekali. Bersemangat. Senang sekali. Ya, sangat penting sekali. Sangat penting. Benar, sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Agar membuat kita lebih baik lagi. Dapat menumbuhkan disiplin.